biasa. Ha 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 ha. Wah Inang, senang sekali hari ini tanggal 13 Desember Inang, kita boleh memasuki hari Advent ketiga Inang. Iya Inang ya. Udah ada juga di depan kita Iya, lilin sebanyak 3. Melambangkan hari Advent ketiga ya Inang. Iya ya. Inang. Nah kalau begitu Inang, karena lilin juga sudah terpasang, bagaimana kalau kita memulai ibadah kita? Iya, Tapi Inang. sebelumnya Pastikan dulu adik-adik Inang. kita sapa dulu, kalau nggak sekali lagi Inang. Gimana Inang? Ya biar semangat ya Inang ya. Iya. Oke, kita sekali lagi sapa adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha ha ha. Nah Inang, hari ini tanggal 13 Desember, apa ya tema kita Inang? Tadi Inang udah bilang kan nama minggunya, nama minggunya minggu Advent ketiga dengan tema jadilah anak yang bijaksana dalam Tuhan, yang Nextnya, dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. iya Inang, kalau begitu karena anak-anak kita juga semua sudah rapi, sudah siap, sudah mandi, sudah gosok gigi. Nah gimana kalau kita mulai Inang? Iya, kita angkat Iya. lagu pujian ya Inang ya. Iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu nggak Nang? Oh, boleh Inang? Iya. Ya. Siapa yang buat doa? Inang Inang aja? ya. Oke. Iya. Oke adik-adik ya, Inang yang buat doa, semuanya adik-adik yang di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh kembali untuk beribadah sekalipun kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkati kami Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan nanti. Terpuji termulia nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Iya Kita? Inang. Kalau gitu kita sekarang mau bernyanyi Inang. Iya. Iya. Tapi Inang sebelum kita bernyanyi kita undang adik-adik semuanya bangkit berdiri di rumah ya Inang ya. Lagu yang mau kita bawakan adik-adik. Hai, siarkan di gunung. Nanti dikombinasikan dengan lagu Batak ya Inang ya. Dari Iya. buku ND Baritahon di Dolok. Yuk Bang Arga. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kam gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Baritahon di Dolok. Baritahon di Dolok, di Rura di Sude Inganan. Baritahon di Dolok, nong
Jangankan anak-anak Inang Iya. pun juga udah semangat ini. Iya, karena sudah semangat kalau gitu kita nanti mau siap-siap Inang mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kalau kita bernyanyi sekali lagi Inang kita angkatkan? Tapi kita kasih tahu dulu Inang siapa yang akan bawa cerita kita hari ini. Boleh, Inang. Siapa ya Inang? Iya, siapa ya nanti? Siapa ya? Kasih tahu deh Inang. Iyalah kalau Ya. gitu. Inang Bibelfro. Iya, Oke, kalau gitu kita? sebelum Inang Bibelfro bercerita, baiklah adik-adik, kita mau angkatkan satu pujian Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Sekali lagi ya, Give Me Oil. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Ya adik-adik, sekarang persiapkan Alkitabnya ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Inang Bibelfro. Yuk kita panggil Nang. Inang Bibel. Kurang kedengaran Inang, gak ada sahutan. Berarti kita yang kurang kuat. Yuk Nang sekali lagi lebih semangat. Yang kencang ya Nang ya. Iya. Inang Bibel. Shalom. Shalom Inang. Selamat Advent untuk kita. Selamat Advent Inang. Ih, cantik-cantik ya Inang. Terima kasih. Semangat Nang. dalam melayani, Harus. Nang. sukacita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Iya Inang. Apa kabar? Luar biasa. Luar Inang. biasa. Tentunya adik-adik juga pasti sukacita Oh, tentu, dalam Nang. menyambut firman Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan masih memperkenankan anak-anak beserta keluarga di rumah mereka masing-masing dalam memuji Tuhan. Melalui lagu pujian kami, doa kami, dan juga firman-Mu yang akan menyapa kami. Inilah kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Inang. Sebelum Inang bercerita, kita buka kitab suci kita dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Sudah dibuka adik-adik? Sudah Inang. Kita baca secara responsoria ya. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Kita sama-sama membaca, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Adik-adik sekolah minggu beserta keluarga di rumah, sebelum Inang Bibelfro bercerita tentang firman Tuhan, mari dulu kita tonton video ini ya adik-adik, silahkan ditonton. Diikuti dengan baik ya. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Jadi adik-adik, tadi sudah menonton videonya bukan? Sudah Inang. Semua mengikuti kan di rumah bersama keluarga? Iya Inang. Tadi videonya menceritakan tentang apa ya? Coba Inang, tadi tonton videonya enggak? Iya tonton Inang, ada 10 gadis ya Inang. 10 gadis. Iya. Jadi 10 gadisnya itu gimana Inang Purba? Ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang tidak Bodoh ya, mempersiapkan, artinya Bodoh. Bodoh ya. Jadi itulah ceritanya video kita itu tadi ya adik-adik. Tentang 10 gadis. 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Jadi itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Juga disebut juga kerajaan Allah. Ya. Tapi kita lihat dulu adik-adik. Bagaimana persiapan mereka untuk menyambut mempelai itu. Siapa itu mempelai itu Inang?
Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ya. Mempelai laki-laki yang dikatakan di sini adalah Tuhan Yesus. Kita lihat dulu yang 10 itu. Mereka punya start yang sama ya. Mereka sama-sama mempersiapkan. Mereka sama-sama berangkat. Ketika pengantin mempelai laki-laki itu lama datang, mereka sama-sama apa? Mau masuk ya Inang ya? Mau Tertidur ya ketiduran. kan, karena ngantuk kan. Dulu, Karena iya. kelamaan pengantinnya datang, mereka 10 itu tertidur. Ketika waktunya datang, ada orang yang berseru-seru. Bangun, bangun katanya kan. Pempelai laki-laki sudah datang, songsong dia. Terima dia, sambut dia katanya. Mereka juga sama-sama apa? Bangun, ya. Sama-sama bangun. Tapi disitulah kita lihat siapa yang bodoh dan siapa yang bijaksana. Kita lihat dulu adik-adik tadi, ketika mempelai itu datang, setelah ada berseru, bangun, bangun katanya, sambut dia. Yang 5 itu, yang bodoh itu bagaimana? Minyaknya apa? Kehabisan. Tidak ada perkiraan. Mana tahu itu pengantinnya mempelai laki-lakinya lama datang, kita persiapkanlah minyak, enggak. Mereka yang penting asal-asalan ya. Coba dulu adik-adik belajar asal-asalan gimana? Enggak memuaskan lah. Enggak memuaskan kan? Iya. Kalau mandi juga asal-asalan gimana? Bersih enggak? Enggak bersih lah. Enggak bersih. Iya. Bermain juga asal-asalan, pasti ada yang jatuh, ada yang apalah kan begitu kan? Iya, betul Inang. Jadi di sini juga asal-asalan. Yang penting isi minyaknya. Karena dalam pikiran mereka, nanti itu mempelai itu langsung datang itu. Ngapain bawa banyak minyak kan gitu. Ternyata di luar perkiraan. Iya. Makanya mereka kehabisan minyak. Tapi kita lihat dulu yang bijaksana. Bagaimana yang bijaksana itu Inang? Wah, mereka tetap bertahan Nang, karena mereka menyiapkan minyak di buli-bulinya. Iya, mereka Iya. karena kan tidak bisa diprediksi kapan datang ya kan. Betul, Mau Inang. sekarang, mau besok, mau tahun depan, kita tidak tahu kapan datang Tuhan itu. Tapi yang bijaksana itu selalu mempersiapkan minyaknya. Bahkan ada minyak apa? Cadangan di buli-buli katanya tadi ya. Makanya bangun-bangun kita song-song katanya. Mereka langsung berangkat sampai ke tujuan. Tapi yang bodoh itu bagaimana? Sibuk mencari minyak. Bahkan mereka bagilah minyaknya, kasihlah kami minyaknya. Tapi apa kata yang bijaksana? Aduh gimana ya? Kalau kami bagi sama kami pun nanti nggak cukup, sama kamu juga nanti nggak cukup. Jadi semuanya akan sia-sia. Tolonglah pergi kemana? Ke warung katanya kan. Tapi kita lihat namanya yang tidak bersiap-siap, namanya yang tidak ada persiapan, namanya asal-asalan itu. Walaupun minyak itu sudah dibeli, tapi ternyata sampai ke tujuan bagaimana tadi Nang? Aduh dia ditolak Inang, ditutup Ditolak. pintu. Apa Iya. katanya? Aku Bahkan tidak mengenal. mengenal kamu. Coba dulu bayangkan dulu adik-adik sekolah minggu. Kalau kita diundang teman kita, padahal persiapan kita kurang, ketika kita sampai di pesta itu dikatakan, siapa kamu? Saya tidak kenal. Gimana perasaanmu adik-adik? Sedih lah Inang. Pasti sedih, kecewa. Padahal kita sudah beli minyak tadi. Iya betul, udah capek-capek. Capek-capek ya Nang, kan, ke Inang? warung. Iya. Ternyata para tamu itu mengatakan, penjaga pintu itu mengatakan, aku tidak kenal kamu. Jadi di sini yang mau dikatakan semua orang Kristen menyambut hari apa? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Seluruh orang Kristen menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Jadi yang pertama yang mau kita persiapkan adalah hati. Kenapa hati Inang? Karena dari hati terpancar Tuhan Inang apa yang ada di dalam kita Inang. Dari Iya, situ karena terpancar. Iya, dari hati kita ini tergerak semuanya ya. Iya. Karena hati yang menggerakkan semua tingkah laku kita. Jadi ketika hati kita persiapkan, walaupun tidak baju baru, tetap bersuka cita. Walaupun tidak bernatal di gereja, tetap bersuka cita. Walaupun pohon terangnya tidak dipasang atau kuenya atau apa-apa tidak dilaksanakan untuk menyambut
Natal ini tapi tetap bersuka cita. Kenapa? Itu makanya karena hati yang dipersiapkan. Coba dulu kok nggak dipersiapkan hatinya. Pasti karena nggak dibeli pohon terangnya nangis ya kan? Karena nggak dibeli bajunya meraju. Karena nggak dibuat kue, Enggak dicakapi nggak mamanya. dicakapi mamanya diam gitu kan? Iya, Nah, itu. Tapi di sini bagaimana supaya menjadi anak yang bijaksana dalam Tuhan, tetap hidup di dalam firman Tuhan. Supaya menjadi bijak. Kapanpun datang itu berkata, ayo mamanya datang kepada kita, siap. Tidak ada waktu, tunggulah Tuhan, kan saya masih anak-anak. Jadi enggak ada alasan atau anak-anak lah, atau pas bermain lah, atau pas belajar lah. Tapi ketika Tuhan selalu bertanya untuk kita, bagaimana kehidupan kita, siap atau tidak? Tentu harus pada siap. Seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi. Kapanpun waktunya Tuhan itu datang, mereka sudah siap kan? Walaupun masih tertidur, ketika dipanggil, ayo bangun katanya, langsung terbangun. Jadi kalian juga begitu. Kalau dibanguni orang tua langsung cepat bangun. Kalau disuruh mandi, Langsung mandi. Disuruh belajar harus Semangat. belajar, semangat. Jangan asal-asalan seperti yang bodoh. Jadi siapa suka menjadi anak yang bodoh? Tidak ada lain. Ada kan? Pasti menjadi anak yang selalu bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu adalah pasti selalu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, inilah Advent yang ketiga. Ya, sampai berapa kali kita Advent? Empat kali. Ya, artinya dalam masa-masa apa di sini Advent ini? Masa-masa persiapan. Masa-masa persiapan. Masa-masa menyongsong, menyambut bahwa Tuhan itu akan datang. Yang pertama di hari kelahirannya di Bethlehem, dan yang kedua hari penghakiman yang terakhir, kedatangan yang kedua kalinya. Jadi selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, marilah kita memberikan yang terbaik. Karena Yesus itu juga sudah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia lahir di Bethlehem, di tempat yang hina, di kandang domba, tapi kita menjadi apa? Tetap bersuka cita. Dia juga mati di kayu salib hanya untuk siapa itu? Menebus dosa kita. Iya, menebus dosa kita. Jadi semua kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kehadirannya tengah-tengah dunia ini adalah hanya untuk kita. Jadi oleh karena itu adik-adik, kita harus sambut dia dengan sukacita di dalam Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang selalu memberkati kita, dan jadilah anak-anak yang bijaksana dan selalu memberikan yang terbaik. Dan hormat kepada orang tua, kasih kepada saudara-saudara dan juga adik kakak di rumah, supaya kasih Tuhan itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, bersyukur pada saat ini karena Tuhan masih memperkenankan kami duduk bersama di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing untuk bersekutu dengan Tuhan, melakukan lagu pujian kami dan juga berdoa permohonan kami dan juga firman-Mu yang telah menyapa kami. Biarkanlah kami Tuhan menjadi anak-anak yang bijak di dalam Tuhan, supaya dengan kebijakan yang daripadamu kami menjadi anak-anak yang terberkati. Dan apapun cita-cita kami ke depan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Berkati anak-anak yang selalu setia untuk mengikut Tuhan. Berkati apa yang mereka lakukan di dalam permainan, dalam belajar, dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya yang selalu menyertai, memberkati dan melindungi mereka. Kiranya juga Engkau selalu menyempurnakan kehidupan mereka dan memberikan kebutuhan jasmani dan rohani lewat orang tua yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan di minggu Advent yang ketiga ini kami benar-benar mempersiapkan hati kami, supaya dengan hati kami Tuhan datang dan tinggal dalam hidup kami, supaya hidup kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Berkati para orang tua yang dengan sukacita mendidik, membesarkan dan memberikan yang terbaik buat anak-anak mereka, supaya lewat orang tua juga selalu ingat akan tanggung jawab yang mereka terima daripada-Mu, dengan mengingatkan mereka untuk selalu bersekutu dengan Tuhan dan membutuhi segala kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Jauhkan dari mara bahaya, tapi berikanlah umur yang panjang, berikan kesehatan, berikan sukacita,
supaya orang tua kami juga selalu dalam sukacita dalam mendidik anak-anak mereka ke jalan-Mu yang benar. Berkati juga para guru-guru sekolah minggu. Walaupun ibadah kami secara online Tuhan, tapi tidak menghalangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berikan juga hikmat kepada guru-guru sekolah minggu, supaya dengan kehadiran mereka juga di tengah-tengah pelayanan kami setiap hari minggunya menjadi berkat bagi kami dan juga bagi anak-anak dan keluarga di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami. Walaupun kami tidak dapat bernatal seperti tahun yang lalu di gereja ini, tapi kami juga dapat merayakannya di tengah-tengah rumah kami. Jangan jadi mengurangi sukacita kami, semangat kami, tapi biarlah Tuhan kami selalu memuji Tuhan dimanapun kami berada. Segala program di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sektor dan juga di gerejamu kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. 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 Iya, terima kasih Inang sudah memberikan firman-Nya. Sekarang Inang, Kita ke warta dulu ya. Ke kita warta dulu dengar. ya Inang. Iya. Nah, buat adik-adik kami semua, hari ini warta sekolah minggu adalah yang pertama. Ibadah kita masih tetap ibadah online ya Inang ya. Masih Iya, tetap Nang. ibadah online. Lalu yang kedua, adik-adik untuk celengan anak sekolah minggu, yaitu untuk pembangunan gedung sekolah minggu. Sebenarnya ya, kalau pengumuman minggu lalu kita lihat itu terakhir tanggal 13 ini ya iya, Nang ya. iya. Tanggal 13. Tapi walaupun begitu, kepada anak-anak kami, orang tua kami, apabila masih ada yang masih mau memberikan celengannya, boleh menghubungi kakak-kakak guru sekolah minggunya, ada tertera berikut ini ya Inangnya. Silakan dihubungi supaya nanti kakak-kakak guru sekolah minggunya yang akan menyerahkannya kepada panitia pembangunan. Nah, kemudian untuk hari ini juga Inang nanti kan Nang ada loh kita sampaikan Inang, kita umumkan anak-anak sekolah minggu yang berprestasi Inang. Oh iya. Nang, ya. Jadi Inang, anak sekolah minggu yang berprestasi ini nanti bisa dilihat setelah ibadah ini ya Nang ya. Iya. Setelah ibadah ini nanti adik-adik lihat ya. Mungkin adik-adik ada namanya. Jadi ada 2 kategori nanti Nang. Iya. Satu yang offline Yang nih Nang. offline. Waktu itu tatap langsung Nang, kalau ingat Inang dari Januari sampai 15 Maret. Maret 2020. sebelum Iya, Corona. sebelum Covid. Ya. Nah, setelah Covid itu ibadah kita online dari April sampai Desember. Nah, jadi ada 2 nanti kategori. Jadi sepertinya banyak nanti nih Nang. Iya. Iya, yang dapat kesempatan untuk berprestasi. Selain itu Inang, kemarin kan sesuai janji kita Inang, untuk adik-adik yang rajin walaupun tidak berprestasi Inang, tapi rajin mengirimkan Mengirimkan. tugas-tugasnya itu Inang melalui video-videonya seperti menghayat hafalan, mungkin membuat yang lain, itu diapresiasi sama pihak gereja Inang. Iya, mereka juga nanti ada dapat bingkisan ya Inang ya. Ada Inang. Ada ya. Ada juga namanya nanti di situ Iya, ya Inang ada ya. juga yang memberikan mengirim videonya lebih dari 3 kali ya Nang ya. kali, Nah, iya. itu pasti namanya ada tertera nanti ya. Coba lihat ya adik-adik, semua ini semua horong. Semua horong ya. Oke, nah jadi bagi adik-adik kami semuanya yuk semangat. Setiap ada tugas mengirimkan. Karena masih sedikit Nang, terutama yang kelas Kelas Abraham 5. juga Iya Inang. Abraham, 5, 6. Aduh Inang, berapa orang aja Inang ya? 2 orang aja Malah Abraham. 2 orang lagi, aduh. Jadi ayo semangat anak kelas 4, 5, 6. Supaya mengirimkan tugas-tugasnya, ditunggu ya sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah kemudian adik-adik jangan lupa ya untuk menyaksikan ada ibadah Natal juga Inang. Ibadah Natal gabungan seluruh kategorial di HKBP Tanjung Sari nanti itu secara live streaming, betul Nang? Iya Nang, Iya, secara live streaming tanggal 19 Desember tahun 2020. Nah adik-adik dari sekolah minggu juga ada nanti kan Nang? Ada Inang. Ada, walaupun tidak semua ya adalah perwakilannya ya Nang ya. Iya. Jadi ayo semua adik-adik boleh nanti menyaksikan live streamingnya ibadah Natal gabungan seluruh kategorial pada tanggal 19 Desember tahun 2020. Lalu
Yang terakhir adalah untuk persembahan ya Nang, seperti biasa persembahan adik-adik boleh nanti melalui orang tua diserahkan kepada sintua sektor masing-masing, nanti sintua sektor masing-masing yang akan menyerahkan ke gereja. Nah demikian untuk warta kita hari ini, tapi gimana Nang kalau kita kasih juga tugas nih adik-adik kita berdoa Nang. Mereka, boleh. Gimana menurut Inang? Boleh, silakan Inang, silakan. Iya, jadi tugasnya adik-adik, doanya terserah aja Inang ya, mau Iya, apa iya. aja. Mau mendoakan papa mamanya boleh, mau mendoakan opung yang lagi sakit boleh, mau mendoakan mungkin bersyukur karena prestasi di sekolah bagus boleh ya Nang ya. Pokoknya apa saja. Bisa juga mendoakan COVID supaya cepat berlalu. Iya, jadi terserah ya adik-adik, tapi singkat, jangan panjang juga ya Nang ya, singkat aja. Jadi kami tunggu kiriman video adik-adik yaitu mengucapkan doa ya. Masing-masing satu orang satu lah Nang ya, jangan rame-rame. Satu orang satu. Nah itu dia ya untuk tugas minggu ini. Nah sepertinya sudah selesai untuk warta kita Inang. Bagaimana kita lanjutkan lagi? Iyalah Inang, Iya, saatnya ya. kita sekarang mengumpulkan persembahan. Sambil nanti ini untuk mengakhiri ibadah kita juga ya Inang Iya. ya. Ya, apa lagu kita Inang? Lagu kita tadi kan, Inang Bibel kan ceritanya tentang jadilah Anak yang bijaksana di dalam Tuhan. Nah, di situ Tuhan Yesus berpesan supaya adik-adik juga bisa menjadi anak-anak yang bijaksana. Kita nyanyi ada di Kidung Jemaat Inang. Ada. Iya, kita Iya. nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422. Iya, 422 Inang. Iya, ayat 1 Dan dan 2. 2. Ya, siapkan persembahannya. Ya, nanti jangan lupa titipkan sama mama biar diserahkan ke Sintua Sektor. Oke sayang? Iya. Oke, nah yuk Bang Arga kita bernyanyi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kembali ke ayat 1, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Karena ibadah kita sudah berakhir, mari kita tutup dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik. Selamat Advent, selamat menyambut Natal tahun 2020. Horas.